Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Mana Sukma dari kelas R3G dengan nomor NPM 202121500415. Pada video kali ini saya akan menarasikan mengenai beberapa materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, baik, cukup segitu aja ya perkenalan dari saya. Mari simak videonya. Oke, baik, saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu tentang model-model pembelajaran dan pengembangan kurikulum, pengelolaan kelas, dan yang terakhir, evaluasi belajar dan pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang model-model pembelajaran. Ada 3 model pembelajaran yang harus diterapkan. Di antaranya yaitu pembelajaran kooperatif, pembelajaran komunikatif, dan pembelajaran berbasis masalah. Kita bahas tentang pembelajaran kooperatif dulu ya teman-teman. Jadi, pembelajaran kooperatif adalah sebuah model pembelajaran yang melibatkan kelompok belajar di mana terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuannya masing-masing. Hasil yang diharapkan dari penggunaan metode ini adalah siswa mampu meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, serta kemampuan interpersonal. Adapun tujuan dari pembelajaran kooperatif ini yaitu menciptakan situasi di mana keberhasilan individu tergantung pada keberhasilan kelompok, menjadikan teman sebagai sumber belajar selain guru dan buku, dan mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti terbagi tugas, aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada model pembelajaran komunikatif, yaitu model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan. Lalu yang kedua itu ada model pembelajaran komunikatif, yaitu model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa akan mampu bercerita, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir itu ada model pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu mengenai pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Adapun pengertian dari pembelajaran dan pengembangan kurikulum yaitu pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Di dalam pengembangan kurikulum, ada model-model yang harus diterapkan, di antaranya yang pertama, model administratif, yaitu model yang berdasarkan pada cara kerja atasan dan bawahan. Lalu yang kedua itu ada model grassroots, yaitu semua inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari bawah. Dan yang ketiga itu ada model Beauchamp, yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan seperti mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip-prinsip ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip relevansi, yang berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman, belajar, organisasi, evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Yang kedua, ada prinsip kontinuitas, yaitu isi atau pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi yang dikembangkan secara berkesinambungan. Lalu ada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Oke, materi kedua sudah saya jelaskan ya tadi secara singkat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang pengelolaan kelas. Menurut Jamarah, pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks dan guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan mengajar secara efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Di mana yang kita tahu kalau pengelolaan kelas itu merupakan upaya yang dilakukan oleh guru yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Di dalam kegiatan pengelolaan kelas tentunya memiliki tujuan agar pengelolaan kelas bisa tercapai dengan baik. Tujuan dalam pengelolaan kelas diantaranya yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Dan yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal yang bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Baik, pada komponen yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal yang bersifat preventif. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas
yang berkaitan dengan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama ada sikap tanggap seorang guru yang memperlihatkan sikap positif terhadap setiap perilaku yang muncul pada siswa dan memberikan tanggapan-tanggapan atas perilaku tersebut dengan maksud tidak menyudutkan kondisi siswa, perasaan tertekan, dan memunculkan perilaku susulan yang kurang baik. Sikap ini dapat dilakukan dengan cara memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pernyataan, memberi reaksi terhadap gangguan dan keacuhan. Lalu yang kedua itu ada membagi perhatian kelas diisi oleh sejumlah orang atau siswa yang memiliki keterbatasan-keterbatasan yang berbeda-beda yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari guru. Membagi perhatian dapat dilakukan dengan cara visual dan verbal. Yang ketiga, pemusatan perhatian kelompok. Munculnya kelompok informal di kelas atau pengelompokan karena disengaja oleh guru dalam kepentingan pembelajaran membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan perilakunya, terutama ketika kelompok perhatiannya harus terpusat pada tugas yang harus diselesaikan. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat guru lakukan, yaitu memberi tanda, pertanggungjawaban, pengarahan dan petunjuk yang jelas, penghentian, penguatan, kelancaran, dan kecepatan. Yang keempat yaitu memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas untuk mengarahkan kelompok ke dalam pusat perhatian seperti yang dijelaskan di atas. Hal itu juga akan memudahkan anak dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Maka tugas guru adalah memaparkan setiap pelaksanaan tugas-tugas tersebut sebagai petunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanakan anak secara bertahap dan jelas. Lalu yang kelima yaitu dengan cara menegur. Permasalahan bisa terjadi dalam hubungannya antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Permasalahan dalam hubungan tersebut bisa terjadi dalam konteks pembelajaran, sehingga guru sebagai pemegang kendali kelas harus mampu memberikan teguran yang sesuai dengan tugas dan perkembangan siswa. Lalu yang keenam yaitu memberi penguatan. Penguatan adalah upaya yang diarahkan agar prestasi yang dicapai dan perilaku-perilaku yang baik dan dipertahankan oleh siswa atau bahkan mungkin ditingkatkan atau dapat ditularkan ke siswa lainnya. Nah, penguatan yang dimaksudkan itu bisa berupa reward yang bersifat non-material, juga yang bersifat material, tapi tidak berlebihan. Lalu untuk komponen keterampilan yang kedua adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan kegiatan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Pada tingkat tertentu, guru dapat menggunakan seperangkat strategi untuk tindakan perbaikan terhadap tingkah laku anak didik yang terus-menerus menimbulkan gangguan dan yang tidak mau terlibat dalam tugas kelas. Nah, strategi itu ada dua. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku ini adalah menyesuaikan bentuk-bentuk tingkah laku ke dalam tuntutan kegiatan pembelajaran sehingga tidak muncul patologi pada diri anak tentang penilaian yang kurang baik. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan kelompok. Kelompok kecil ataupun kelompok belajar di kelas merupakan bagian pencapaian tujuan pembelajaran dan strategi yang diterapkan oleh guru. Kelompok biasanya muncul secara informal seperti teman bermain, teman seperjalanan, gender, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.
Permasalahan memiliki sifat perennial, akan selalu ada, dan nurturan efek. Oleh karena itu, permasalahan akan muncul di dalam kelas kaitannya dengan interaksi dan akan diisi oleh dampak pengiring yang besar bila tidak bisa diselesaikan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir nih, yaitu materi yang mengenai evaluasi dan pembelajaran. Pengertian dari evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Lalu ada tahapan-tahapan dalam evaluasi pembelajaran, yaitu menentukan tujuan, menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi atau data, analisis dan interpretasi, serta tindak lanjut. Menurut Husnuridlo, ada beberapa prinsip umum evaluasi pembelajaran, yaitu kontinuitas, komprehensif, kooperatif, objektif, dan praktis. Adapun beberapa tujuan dari evaluasi pembelajaran, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat kegiatan belajar di sekolah berjalan lancar, siswa bisa mencapai tujuan belajar dengan optimal sesuai yang diharapkan, dan mendorong kreativitas guru untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Baik, cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi-materi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.